Lepas L8 hadir sebagai SUV PHEV pendatang baru. Di atas kertas, speknya bikin penasaran, terutama performa Lex platformnya sebagai pondasi teknologi mobil ini. L8 ngeluarin output 205 kW dengan torsi 365 Nm. Dengan baterai lithium iron phosphate 18,4 kWh, mobil ini bisa berjalan dengan mode full EV mencapai 100 km pengujian WLTC. Dan ketika digabungkan dengan tangki 60 liter, total jarak tempuhnya bisa mendekati 1.300 km. Apakah SUV baru ini emang se-worth it itu? Let's find out. Ikuti terus perjalanannya. Halo teman-teman Kompas.com, sekarang saya ada di mobil Lepas L8 dan saya akan menuju Jogja, balik lagi ke Jakarta hanya dengan sekali isi bensin. Emang bisa? Bisa. Jarak Jakarta-Jogja-Jakarta itu 1.100 km, sedangkan klaim mobil ini dengan kondisi tangki penuh dan motor listrik yang penuh bisa tembus 1.300 km. Karena mobil ini adalah mobil PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Pada dasarnya mirip kayak mobil hybrid, tapi di mobil ini kita bisa pakai tenaga listrik murni mirip mobil listrik. Tapi nanti kita juga akan cobain gabungan mesin hybridnya. Kayak gimana perjalanannya? Ikutin terus videonya. Tadi waktu berangkat dari kantor dari Jakarta di Palmerah itu kondisi baterainya 91% dan sekarang udah 37%. Sekarang saya ada di kilometer 72 dan saya baru lewatin gerbang tol Cikampek dan baterainya masih 24% nih. Tuh, kelihatan ya. Dan selama perjalanan dari kantor sampai saat ini saya nggak pakai fitur yang macam-macam, tapi saya pakai ADAS, terus pakai AC. Sekarang saya udah berada di kilometer 84 dan mode EV-nya udah berakhir dan pindah ke mode hybrid. Karena ternyata baterainya itu berhenti atau stop itu di 16% tadi ya. Sekarang kita pakai mode hybridnya, pakai yang mode eco. Tapi bukan berarti ini lomba irit-iritan ya. Tapi emang kita pengen ngerasain bener nggak sih ini mobil bisa nempuh jarak 1.100 km. Karena klaim pabrikannya itu bisa 1.300 km loh, itu jauh banget. Dan barusan saya dapat peringatan dari mobilnya, karena mobilnya udah mobil canggih ya, disuruh berhenti dulu katanya gitu. Terus ada gambar kopinya, jadi kalau udah sampai kilometer 100 mau ngopi dulu sebentar. Nah teman-teman, rasa berkendara Lepas L8 ini enak loh untuk sebuah SUV. Untuk di kelasnya dengan wheelbase 2800 itu paling panjang. Dan itu berpengaruh waktu kita perjalanan jauh kayak gini. Terus tenaganya juga berlimpah. Ada beberapa fitur yang menurut saya bisa jadi tambahan kenyamanan. Pertama yaitu adalah pelapisnya. Joknya itu punya spesifikasi 9 layer. Di kursinya Lepas L8 itu ada 8 mode pijat. Jadi buat perjalanan jauh kayak saya nih mau ke Jogja, ini bisa berpengaruh banget teman-teman. Jadi ya ngurangin pegel-pegel dikit lah. Keunggulan lainnya mobil ini yaitu punya 47 storage system, yaitu tempat-tempat buat naruh barang-barang lah. Dari barang yang kecil sampai barang yang sedang. Selain rasa berkendara dan juga banyaknya tempat penyimpanan, ada 2 fitur di mobil ini yang menurut saya sangat berguna waktu kita berkendara. Baik itu buat harian atau melakukan perjalanan jauh. Pertama ada Active Fragrance System, yaitu sistem pewangi aktif. Mobilnya itu bisa bikin kabin itu tetap wangi gitu, dan itu berpengaruh banget sih teman-teman, karena kabin yang bau kan gak enak ya, bikin kita nggak nyaman gitu waktu berkendara. Kedua, dia ada monitoring kualitas udaranya gitu, jadi kita bisa tahu nih udara di kabin kita seger atau enggak. Barusan saya ngelewatin kilometer 202 dan ternyata klaimnya bener loh teman-teman.
mobil ini bisa melaju dengan hanya menggunakan mode listrik atau EV sejauh 100 km. Nah teman-teman, sekarang saya udah sampai di Jogja malam hari. Dari tadi berangkat pagi dari Jakarta dan berhenti 2 kali di kilometer 102 dan 456. Nah selama perjalanan ini ternyata konsumsi bahan bakarnya lumayan irit loh teman-teman, mencapai 23,8, jadi hampir 24 km per liter. Dan sisanya jarak tempuhnya kurang lebih 793 km. Dan saya sendiri optimis nih bahwa mobil ini bisa dipakai buat balik ke Jakarta tanpa isi bensin. Tapi tetap kita bakal ke SPKLU buat ngecas, buat bantu dia selama perjalanan pakai mode EV. Nah gimana serunya perjalanannya buat besok kembali ke Jakarta? Ikutin terus videonya. Oke teman-teman, sekarang saya udah di mobil dan bakal kembali ke Jakarta pakai sisa bensin kemarin yang dari Jakarta ke Jogja. Kemarin itu sisa bensinnya masih bisa nempuh jarak 793. Tapi waktu di Jogja kan dipakai muter-muter dan sekarang sisanya tinggal 667 km lagi. Kira-kira nyampe nggak nih buat sampai ke Jakarta? Kalau saya sih pede ya. Salah satu keunggulan di mobil ini yaitu sudah menggunakan teknologi rancang bangun bernama Lex Platform. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi performa dan juga fleksibilitas teknologi. Jadi memang rancang bangun di mobil ini didedikasikan untuk mobil-mobil elektrifikasi. Tujuannya apa? Salah satunya adalah kelegaan ruang kabin. Kursi baris keduanya itu lega banget. Dan kalau teman-teman lihat, kursi baris pertamanya juga lega banget. Untuk suspensi, depan itu memakai tipe MacPherson, sedangkan belakangnya memakai Multilink. Untuk bantingan, menurut saya pribadi, ini empuk. Ya preferensi orang masing-masing ya, ada yang suka empuk, ada yang suka lebih keras atau stiff. Tapi di mobil ini bantingannya itu emang empuk. Sekarang saya ada di kilometer 350, tapi sebelumnya saya sempat berhenti di rest area 389 buat isi perut dan sekalian ngecas juga. Tapi ngecasnya nggak full, jadi kita tetap pakai mode EV-nya. Sekarang di odometernya terlihat sisa bensinnya masih bisa buat jalan 577 km. Dan ya saya optimis ya, seharusnya hitung-hitungan di atas kertas sih kita nyampe Jakarta tanpa isi bensin. Nah teman-teman, sekarang saya udah nyampe di Jakarta dan udah menyelesaikan tantangan atau challenge, yaitu bawa mobil Lepas L8 ini dari Jakarta, Jogja, dan Jakarta lagi hanya sekali isi bensin. Tapi terus terang kita beberapa kali isi daya dengan ngecas buat motor listriknya gitu. Waktu pertama kali isi bensin, jarak tempuhnya itu sekitar 1117 km. Dan setelah melakukan perjalanan dari Jakarta, Jogja, Jakarta, masih sisa sekitar 256 km lagi. Tandanya mobil ini benar-benar irit. Nah, segitu dulu review Lepas L8 kali ini. Jangan lupa ikutin terus videonya dan sampai ketemu di tantangan selanjutnya di Electrification Journey Festival selanjutnya.